Resmi Kevin Dix gabung dengan Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix sudah punya klub yang baru untuk musim depan. Seperti yang dikabarkan, Kevin Dix akan bergabung dengan klub Bundesliga Jerman yakni Borussia Mönchengladbach. Kepastian Kevin Dix bergabung dengan Gladbach diumumkan pada Minggu malam. Kevin Dix bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Copenhagen selesai. Kevin Dix menekan kontrak jangka panjang hingga tahun 2030 dan bek berusia 28 tahun tersebut mengaku senang bukan main bisa bermain dengan klub sebesar Mönchengladbach. Founder Erspo bocorkan jersey away baru Timnas Indonesia. Pendiri Erspo yakni Muhammad Sadat menyatakan pihaknya dalam waktu yang dekat ini akan kembali membuat kejutan, yakni dengan meluncurkan jersey away tim Garuda. Menurut Muhammad Sadat, jersey tandang Timnas Indonesia nantinya akan menggunakan warna dominan putih. Hal itu menurut Sadat sesuai dengan permintaan dari Ketum PSSI yakni Erick Thohir. Ole Romeni bikin pelatih Oxford United angkat topi. Aksi dari Ole Romeni yang melakukan debut di Oxford United bikin pelatih Gary Rowett angkat topi. Dia memuji calon striker timnas Indonesia tersebut meski sempat gagal mengkonversi peluang emas. Dalam pertandingan tersebut Oxford United cuma bisa bermain imbang tanpa gol ketika berhadapan dengan Stoke City. Namun dia puas dengan apa yang ditampilkan oleh Romeni dan kawan-kawan dalam laga tersebut. Robert Sanchez tak lagi jadi kiper utama Chelsea. Pelatih Chelsea Enzo Maresca dibuat perang dengan performa dari Sanchez pada partai Premier League melawan Manchester City. Maresca pun memberikan indikasi siap menggusur posisi dari Sanchez sebagai penjaga gawang utama. Sanchez melakukan sepasang blunder fatal pada partai melawan Manchester City. Dua kesalahan fatal Sanchez itu menjadi alasan utama di balik kekalahan 1-3 The Blues di Etihad Stadium. Ederson sudah 6 assist di Manchester City. Kiper Ederson Moraes membuat 6 assist selama di Manchester City, dengan 3 diantaranya kepada Erling Haaland. 3 assist Ederson lainnya muncul sebelum Manchester City mendatangkan Haaland. Asisnya pun dinikmati oleh Sergio Aguero, Raheem Sterling, dan juga Ilkay Gundogan. Omar Marmus hadirkan warna baru di lini depan Manchester City. Omar Marmus menghadirkan warna baru di lini depan Manchester City saat berhadapan dengan Chelsea kemarin. Erling Haaland menilai Marmus adalah pemain yang istimewa. Marmus baru saja didatangkan dari Frankfurt senilai 75 juta euro dan Marmus ditempatkan di sisi kiri menyokong Haaland sebagai ujung tombaknya. Marmus tampil menjanjikan di laga debutnya bersama Manchester City biru. Dikutip dari World, pemain asal Mesir ini membuat 2 tembakan serta mencatatkan persentase akurasi mencapai 91%. Selesai sudah adaptasi Mbappe di Real Madrid. Kylian Mbappe memborong hat-trick saat Madrid mengalahkan Real Valladolid dan striker Los Blancos itu menegaskan proses adaptasinya kini sudah selesai. Mbappe juga menegaskan bahwa proses adaptasinya kini berakhir setelah sempat kesulitan. Penyerang 25 tahun itu kini menjamin lebih nyaman bermain. Barcelona pesta gol. Barcelona sukses mengajar Valencia dengan skor akhir 7-1 dalam laga pekan ke-21 La Liga. Fermin Lopez menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan memborong 2 gol dan juga 2 assist. Sedangkan 5 gol lainnya masing-masing dicetakkan oleh Frenkie de Jong, Ferran Torres, Rafinha, Lewandowski, dan juga gol bunuh diri dari Cesar Tárrega. Valencia sempat mencetakkan gol lewat aksi dari Hugo Duro. Dengan hasil ini Barcelona berhak naik ke peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 42 poin. Manchester United cuma bisa menang tipis. MU sukses mengalahkan Fulham dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Manchester United di markas Fulham tercipta di babak kedua lewat tembakan dari Lisandro Martinez. Dengan hasil ini, Manchester United berhak naik ke peringkat ke-12 dengan koleksi 29 poin. Sementara itu Fulham menduduki peringkat ke-10 dengan koleksi 33 poin. Tottenham Hotspur babak belur. Tottenham Hotspur kini kalah lagi dan kini terancam dalam ancaman zona degradasi. Tottenham kalah 1-2 ketika menjamu Leicester City. Unggul lewat Richarlison, Tottenham kebobolan cepat di awal babak kedua lewat Jamie Vardy dan juga Bilal Elkanous. Ini merupakan kekalahan ke-13 Spurs di Premier League musim ini. Mereka juga gagal memenangi 7 partai terakhir Liga dengan 6 diantaranya berakhir kekalahan. Tottenham Hotspur saat ini terjerembab di posisi 15 klasemen Liga dengan koleksi 24 poin.
AC Milan menang comeback atas Parma. AC Milan menang dramatis atas Parma di pekan ke-22. Gol dari Milan diciptakan oleh Christian Pulisic, Tijani Reinders dan juga Samuel Chukwueze. Sementara gol Parma dihasilkan oleh Matteo Cancellieri dan juga Enrico Del Prato. Hasil ini membuat Milan mengemaskan 34 poin dari 21 laga dan mereka kini berada di peringkat ke-6 klasemen sementara. Sedangkan Parma kini berada di urutan ke-17 dengan koleksi 20 poin. Comeback LUP menang 2-1. AS Roma mencatatkan kemenangan tandang pertamanya di Serie A musim ini usai mengalahkan Udinese. Sempat tertinggal lebih dahulu, Roma menang 2-1 berkat 2 penalti. Roma menutup babak pertama dalam posisi tertinggal 0-1 dari tim tuan Roma, dan Roma baru bisa menyamakan kedudukan di awal babak kedua lewat penalti dari Lorenzo Pellegrini, dan Gianluigi Rossi kemudian kembali mendapatkan penalti. Artem Dovbyk kemudian sukses membawa Roma membalikan keadaan. Dengan hasil ini Roma kini mengumpulkan 30 poin dari 21 laga dan berada di posisi ke-9. Lecce kalah dari Inter Milan. Inter Milan sukses mengejar Lecce dengan skor akhir 3-0 dalam Giornata ke-22. 4 gol kemenangan Inter Milan di kandang Lecce masing-masing diciptakan oleh David Fratesi dan juga Lautaro Martinez di babak yang pertama. Kemudian ada Denzel Dumfries dan juga Mehdi Taremi di babak kedua. Dengan hasil ini Inter kini menempati peringkat kedua dengan koleksi 50 poin, menjaga jarak 3 poin dengan sang pemuncak klasemen Napoli. Cristiano Ronaldo nyekor, Al Nassr menang lagi. Cristiano Ronaldo mencetakkan gol dalam kemenangan 3-1 Al Nassr atas Al Fateh di pekan ke-17 Liga Arab Saudi. Al Nassr unggul lewat gol dari Angelo, Simakan, dan juga Ronaldo. Dengan hasil ini Al Nassr kini berhak naik ke peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 35 poin. Sementara itu Al Fateh semakin terbenam di dasar klasemen dengan koleksi 9 poinnya. Calabria minta maaf ribut dengan sang pelatih. Kapten AC Milan yakni David Calabria meminta maaf telah ribut dengan pelatihnya sendiri yakni Sergio Conceição. Ia menyebut ada kesalahpahaman. Insiden itu dimulai langsung setelah Conceição masuk ke dalam lapangan dan berlari mendekati Calabria. Ia kemudian berteriak-teriak mengomentari bek kanan tersebut dan direspon dengan panas juga. Sejujurnya ini adalah bagian dari hal-hal yang sering terjadi di lapangan. Sebuah kesalahpahaman antara kami berdua. Kami sama-sama amat peduli dengan laga ini, ujar dari Calabria. Andreas Christensen tolak hengkang ke Manchester United. Bek Barcelona yakni Andreas Christensen telah menarik minat dari klub-klub seperti Manchester United dan juga Juventus. Namun menurut laporan dari Sport, Andreas Christensen tetap berkomitmen kuat untuk bertahan di Barcelona dan memenuhi kontraknya hingga tahun 2026. Mario Hermoso tidak masuk ke dalam skuad AS Roma. Mario Hermoso tidak terlihat dalam skuad AS Roma yang bersiap menghadapi Udinese. Keputusan ini semakin memperkuat laporan bahwa bek asal Spanyol tersebut akan segera meninggalkan klub untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Leverkusen saat ini tengah dalam pembicaraan lanjut dengan AS Roma untuk bisa menyelesaikan transfer dari Mario Hermoso. Bagi Roma, kehilangan Hermoso mungkin tidak terlalu berdampak mengingat ada Amal yang sudah mampu mengisi perannya dengan cukup solid. Kontrak otomatis aktif, Paulo Dybala terikat kontrak hingga Juni 2026. Kontrak Paulo Dybala dengan AS Roma diperpanjang hingga Juni 2026 dengan gaji mencapai 8 juta euro termasuk sejumlah bonus. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, penampilan Dybala musim ini sudah cukup untuk bisa mengaktifkan klausul pembaruan kontrak secara otomatis selama 1 musim. Sehingga sekarang Dybala resmi sudah terikat kontrak baru dengan Roma sampai Juni 2026. Here we go, Neymar kembali ke Santos. Pemain asal Brasil Neymar dilaporkan semakin dekat dengan kepindahannya menuju Santos, klub di mana tempat dia memulai karir sepak bolanya. Menurut laporan dari Fabrizio Romano menyatakan bahwa Neymar telah menyetujui kepindahannya secara verbal dan langkah formal akan segera dilakukan dalam waktu yang dekat. Santos yang kini sedang memimpin klasemen Serie B di Brasil dikabarkan akan menawarkan kontrak jangka pendek selama 6 bulan ke depan kepada Neymar dengan nantinya ada opsi perpanjangan selama 1 tahun.
Chelsea kembali tertarik datangkan Matistel. Chelsea dilaporkan akan meninjau ulang pembicaraan dengan Bayern Munchen terkait kemungkinan transfer pemain muda Prancis yakni Matistel. Matistel yang juga pemain andalan dari timnas Prancis U21 tersebut menjadi salah satu nama yang diinginkan Chelsea untuk bisa memperkuat lini depan mereka dan menantang Nicolas Jackson. Real Madrid kini incar Ibrahima Konate. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa membajak Ibrahima Konate dari Liverpool. Mediafoot mengklaim bahwa penampilan dari Konate membuat Ancelotti kini kesengsem. Dan Don Carlo juga berharap bahwa Madrid bisa membajak Konate dari Liverpool di musim panas nanti. Ia juga disebut sudah mengutarakan keinginannya itu kepada manajemen El Real. Selain Real Madrid, Konate pun kini diincar oleh klub dari Prancis yakni PSG.